Saudara Anies Baswedan mengkritik soal kinerja Heru Budi yang dianggap mengurangi kebijakan yang telah dibuatnya. Sementara Heru Budi mempersilahkan Anies berlaga di Pilkada Jakarta 2024, tetapi tidak mengkambing hitamkan dirinya. Mantan dan penjabat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Heru Budi Hartono saling balas argumen soal program Pemprov Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik soal kinerja Heru Budi yang dianggap mengurangi kebijakan yang telah dibuatnya. Pernyataan ini disampaikan Anies saat menghadiri deklarasi dukungan Ormas Bang Japar terhadap dirinya untuk maju dalam Pilgub Jakarta mendatang. Anies mengklaim selama menjabat Gubernur DKI Jakarta, kondisi Jakarta dalam keadaan baik-baik saja, aman, tentram, dan damai. Anies memastikan akan mengembalikan kebijakan yang terpotong agar bermanfaat untuk warga jika ia kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kita ingin suasana itu kembali. Kita ingin suasana pemerintah provinsi yang penuh kasih sayang pada warganya. Pemerintah provinsi yang melihat rakyat seperti saudara-saudara dan anak-anaknya sendiri. Bukan pemerintah provinsi yang pelit sama warganya. Bukan pemerintah provinsi yang membatasi manfaat yang diterima oleh warganya. Karena itu kita akan pastikan kembalikan semua manfaat-manfaat yang sempat terpotong. Kritikan tersebut langsung direspons penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru tidak terima jika dirinya dituduh telah memotong program Anies Baswedan usai tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2022 lalu. Heru mempersilahkan Anies untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024 tetapi tidak mengkambing hitamkan dirinya. Saya masuk itu Oktober 2022. APBD sudah berjalan 2022 untuk 2023. Itu ya. Yang kedua, tidak ada kegiatan untuk masyarakat saya yang berhentikan, tidak ada. Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada. KJP kita rapikan aturan yang ada. Saya kan nggak motong KJP. Masa ada siswa yang kaya mendapat KJP? Kan nggak juga, ada BPK, ada BPKB. Semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada. Ya. Jelas ya, jelasin seperti itu. Silakan untuk berlaga di pilkada, tapi jangan mengkambing hitamkan saya. Heru Budi menambahkan kritikan Anies dinilai biasa menjelang momen pilkada, namun jangan dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada Jakarta. Anies pun kembali merespons Heru Budi dengan mengatakan kinerja Pemprov dinilai oleh rakyat dan demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap, saudara, soal kritik antara Anies Baswedan dan penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi, kami bahas bersama Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, dan Geis Khalifa, produser Jakarta Melayu Festival yang juga sahabat Anies. Selamat sore, Bung Geis dan juga Mas William. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Geis, ini kritikan dari Mas Anies ini memang sengaja diembuskankah jelang Pilkada DKI Jakarta atau seperti apa sih? Itu bukan kritikannya Mas Anies ya, itu adalah pengaduan warga yang semua juga kita tahu bahwa selama PJ Gubernur menjabat ini banyak hal terjadi di Jakarta, diantaranya adalah tagline Jakarta Kota Kolaborasi dirubah menjadi yang sangat tua sekali, menjadi sukses Jakarta untuk Indonesia. Warga Kampung Bayam yang seharusnya sudah mendapat haknya sampai hari ini tidak mendapatkan. 5 lapangan bola di Jakarta yang dirapikan oleh Anies diganti nama Anies menjadi Dinas Olahraga. Lalu banyak hal yang terjadi di Jakarta, KJMU yang dipotong dari 19.000 orang menjadi kurang lebih 7.000 atau 8.000 gitu. Banyak hal lah. Lalu pencairan KJP yang juga ada aduan-aduan yang bermasalah. Ya, termasuk juga jalur sepeda dan lain-lain. Jadi itu semua adalah pembicaraan publik yang sudah berkali-kali dibicarakan. Tapi beberapa poin ini apakah sebelumnya sudah sempat dikomunikasikan dengan Pemprov yang saat ini sedang diemban oleh Pak Heru Budi? Sudah.
bahkan kan sudah menjadi permasalahan besar pada saat warga Kampung Bayam terusir dari tempatnya. Nah, tapi kan Itu Pak kan Heru sudah juga dikomunikasikan berkali-kali, menyebutkan termasuk sebenarnya para pesepeda di Jakarta yang sangat protes tentang kebijakan dia yang tidak memperpanjang jalur sepeda, bahkan biayanya dihentikan hanya untuk perawatan aja. Bung Geis, kalau Pak Heru menjawabnya, silakan maju pilkada, tapi jangan mengkambing hitamkan dirinya. Yang mengkambing hitamkan dirinya siapa? Yang ada juga dia ketika Jakarta banjir lalu berbicara tentang sungai yang katanya 5 tahun sebelumnya tidak dikeruk, baru di zaman dia dikeruk. Itu yang tukang menyalahkan orang dia. Yang doyan naruh foto-foto di jalan tuh dia. Dia yang ingin maju pada saat pilkada, cuman karena elektabilitasnya nggak naik-naik, lalu dia tidak mendapatkan tiket. Dia katakanlah bahwa kalau mau maju pilkada, silahkan, tetapi jangan mengkambing hitamkan dirinya. Yang selalu mengkambing hitamkan orang lain adalah Heru, sama kayak kelakuan PSI itu. Mas William, tanggapan Anda soal kritikan Anies dan juga respon dari Pak Heru Budi untuk jangan mengkambing hitamkan dirinya seperti apa nih Mas William? Ya, kita fokus kepada pernyataan Pak Anies ya, yang menyampaikan bahwa banyak manfaat dari program-program bantuan Pemprov yang dipotong atau terpotong ya. Di sini harus dijelaskan bahwa tidak ada satupun nilai bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta yang dipotong gitu. KJP tetap sama nilai bantuannya, lalu KJMU tetap sama nilai bantuannya. William, Anda jangan bohong. Namun, lansia itu dipotong. Tunggu dulu Bang Geis. Sebentar Bung Geis, kita beri kesempatan ke William. Sebentar Bung Geis, silakan. Bicara yang faktual. Tapi saya harus menyelesaikan dulu apa yang harus saya sampaikan. Ya. Oke? Silakan Mas William. Ditahan dulu Bung Geis. Ditahan dulu Bung Geis, kita kasih kesempatan ke William. Ini adalah jawab waktu aja saya pertanyaan saya. untuk Itu dipotong berbicara. tidak? Kalau Bang Geis terus memotong, kita tidak bisa melakukan dialog. Jawab Oke? pertanyaan saya. Oke, saya selesaikan dulu. Bang Geis nanti boleh membantah dan melawan apa yang saya katakan. Jadi Silakan begini, William, Mas William silakan. secara prinsip tidak ada manfaat yang terpotong. Nah, yang dilakukan oleh Pak Gubernur, Pak Heru, adalah merapikan data yang ada. Gitu. Bahwa suatu fakta ditemukan di lapangan bahwa penerima KJP ataupun penerima KJMU, banyak yang memang ternyata adalah warga yang mampu Kartu sebenarnya. lansia dipotong tidak dari Banyak yang 600.000. mampu. Tapi data-datanya sendiri, Mas William Jakarta. punya datanya bahwa ini tidak ada yang terpotong manfaatnya, tapi hanya dirapihkan. Ada tidak data atau laporan masyarakat yang mungkin seharusnya mendapatkan, tapi di era kepemimpinan Pak Heru Budi terpotong? Jadi gini, yang dilakukan oleh Pak Heru adalah merapikan data penerima bantuan. Ditemukan di lapangan banyak warga-warga yang mampu mendapatkan. Banyak warga yang tinggal di luar Jakarta mendapatkan. Banyak yang bahkan sudah meninggal tetap mendapatkan bantuan. Nah, inilah yang kita coba untuk rapikan. Inilah yang coba kita untuk sempurnakan. Sehingga apa saja sih poin-poin yang dirapikan, Mas William? Tepat sasaran. Apa saja yang dirapikan ini apa saja nih? Ya misalnya KJP, lalu KJMU. Ditemukan di lapangan banyak warga yang mampu, banyak warga yang di luar Jakarta mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, inilah yang coba kita untuk rapikan. Oke, inilah baik. yang coba kita untuk sempurnakan sehingga penerimanya itu tepat sasaran. Baik, kami tangkap. Bung Geis, bagaimana dengan bahwa ini sebenarnya dirapihkan? Apa yang bisa menjawab dari Bung Geis sendiri terkait pernyataan Mas William ini? Bagaimana itu dirapikan sementara mahasiswa dalam proses perjalanan kuliah, dalam proses perkuliahan, KJMU-nya dihentikan. Itu bukan dirapikan, itu memotong harapan manusia itu. Itu ya satu. Saya mau balik lagi pertanyaan tadi. Kartu lansia itu per orang tadi 600.000, kemudian dipotong jadi 300.000. Itu dipotong apa dirapikan? Jawab William. Anda bicara depan saya, jangan bicara depan media sendirian. Ya. Silakan Mas William. Ada Bung Geis ada datanya itu? Ada datanya orang-orang yang dipotong, berapa orang dan berapa yang dipotong ada? Saya coba jelaskan. Begini ya. Oke, silakan. Pertama, untuk yang KJMU, untuk mereka yang selama ini mendapatkan bantuan, itu tetap akan dilanjutkan. Gitu. Nanti setelah dilakukannya rekrutan baru, KJMU baru, itulah yang nanti akan dirapikan oleh
Pak Heru gitu. Jadi selama ini kalau misalnya dia sudah masuk kuliah, sudah semester sekian, itu tetap akan dilanjutkan. Nah, untuk kartu Jakarta Lansia, secara total nilai anggaran itu tidak dipotong, tetapi besarannya memang dikurangi dari 600 tadi menjadi 300. Ini dalam rangka menambah penerima bantuan. Jadi tadinya 600 menjadi 300, tapi penerima KJL-nya menjadi bertambah. Hal ini untuk melakukan distribusi keadilan bagi lansia-lansia yang ada di Jakarta. Jadi Tapi benar dong artinya terpotong dong. Artinya benar dong terpotong. Itu cara kamu tidak terpotong. ya, Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah banyak bahwa data jumlahnya Sebentar, Bung Ges, sebentar, Bung Ges. Nah, inilah yang coba kita distribusikan. Jadi makin banyak lansia yang mendapatkan bantuan. Oke, Mas William, ini kan 600.000 dipotong menjadi 300.000 dengan alasan akan memperbanyak pihak yang akan diberikan. Sampai 2 kali lipat tidak double pemberiannya? Iya, karena Pihak-pihak yang diberikan anggarannya tidak dikurangi untuk kartu Jakarta Lansia. Berapa jumlah warga lansia di Jadi kita Jakarta? akan menambah lagi Berapa yang kapasitas bertambah? atau jumlah orang yang nanti menerima kartu Jakarta Lansia. Nah, untuk KJP, KJMU itu nilainya tidak dipotong, tapi memang ada perapian data agar warga-warga yang mampu, warga-warga yang tinggal di luar Jakarta, warga-warga yang sudah meninggal itu tidak mendapatkan bantuan lagi. Hal ini dilakukan agar kita betul-betul menolong warga masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Oke, silakan Bung Ges. Anda ingin Dia menanggapi? katakan menolong warga yang tidak mampu. Warga Kampung Bayam itu tidak mendapatkan haknya, tidak mendapatkan pertolongan apapun dari PSI itu. Jadi jangan bicara tentang menolong orang lah. Anda itu tidak punya simpati kepada warga Jakarta sama sekali, kecuali terhadap partai Anda sendiri. Satu, lansia dipotong jadi 300.000. KJMU itu kalau tidak, mereka nggak demo itu. Kalau mereka tidak dihentikan KJMU-nya, itu kan dihentikan. Bukan dirapikan dulu, baru yang sudah berlangsung dijalankan, kemudian baru yang nanti dikurangi. Kan tidak. Yang sedang dalam proses perkuliahan kok mereka dihentikan. Itu 3. Satu pertanyaan saya juga pada William yang seringkali mengkritik Anies. Di mana jembatan penyeberangan orang di Jakarta yang ramah pada anak, ramah pada wanita hamil, ramah pada lansia, ada sebelum Anies menjadi gubernur? Di mana di Jakarta adanya? Saya mau tanya pada Anda. Anda bukan hostnya, Anda bukan Saya orang mau tanya pada Anda, kritik-kritik Anda itu kan selamanya sendiri. Silakan hostnya nanti yang bertanya, saya akan menjawab. Anda adalah narasumber, Anda tidak punya hak untuk saya menjawab pada kritik saya. Anda. Oke, ini adalah ruang dialog, ruang diskusi untuk kebaikan Kota Jakarta. Ditahan dulu Bung Ges, kita akan Anda bertanya kepada Mas William. Silakan Mas William, Anda jika ingin menanggapi. Bagaimana, Mbak? Silakan Mas William, jika Anda ingin menanggapi dan juga menjawab dari Jadi pertanyaan yang pertama soal Kampung Bayam. Oke. Ya. Untuk Kampung Bayam, Pak Gubernur Pak Heru itu menyediakan rusun yang namanya rusun nagrak gitu. Kenapa rusun nagrak ini jauh lebih baik daripada di Kampung Bayam? Karena di Kampung Bayam itu tidak terintegrasi yang pertama dengan transportasi, yang kedua jauh dari rumah sakit, dan itu adalah komplek olahraga, ya kan? Itu kan dekat dengan JIS. Jadi lebih baik warga nanti mendapatkan hunian di rusun nagrak. Jadi sudah ada solusinya kok. Kita tidak tinggal begitu saja. Jadi narasi dari Bang Ges bahwa warga Kampung Bayam ditinggal itu sama sekali tidak benar. Baik. Kita menyediakan kok rusun nagrak tadi. Kalau untuk KJMU, manusia tinggal di sana, tunggu dulu Bang itu Ges. akar Bang Ges ini mereka selalu ada di sana, memotong. Bagaimana kita sosiologisnya bisa lalu berdialog? Bagaimana kita Lalu bisa Anda katakan berdiskusi? itu lebih baik, Kalau itu tidak seperti punya ini, pilihan. lebih baik Baik, Bang Ges monolog aja. Oke. Aja Bang Ges. Yang punya Baik, kemampuan kami tangkap monolog Anda. Mas William. Kita berdialog Bung Ges, begini, silakan kamu terakhir jawab. saja Kamu statement potong Anda omongan untuk dari menanggapi Bang Mas Ges. William. Singkat saja Oke? Bung Ges. Biarkan kita berdialog dengan sehat, oke? Oke. Nah, yang kedua, tadi untuk KJMU, tadi saya sudah sampaikan bahwa pada akhirnya untuk yang sudah Oke. mendapatkan Singkat yang saja sudah Mas William, waktu kita sudah habis. semesternya itu tetap akan dilanjutkan. Oke. Untuk selanjutnya KJMU ini akan kita perketat, kita akan rapikan data penerimanya sehingga warga yang mampu itu tidak mendapatkan. Kita Baik, kami fokuslah dapat poinnya, untuk kami warga yang tidak dapat mampu. intinya akan diperbaiki. Singkat saja, Bung Ges, singkat saja. Singkat saja, PSI diwakili William omongannya itu omong kosong. Hmm. Tidak ada datanya. Yang jelas para mahasiswa yang
penerima KJMU banyak yang tidak mendapatkan lagi dan mereka marah. Baik. Yang kedua, kartu lansia itu dipotong jadi 300.000, mereka pun marah. Yang ketiga, warga Kampung Bayang tidak mendapatkan haknya. Baik. Kami yang terima keempat, pertanyaan saya tadi tentang JPO tidak dijawab. Memang PSI selama ini adalah partai omong kosong, terutama William. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami sudah tangkap dan kami catat. Terima kasih Bung Ges Khalifak, produser Jakarta Melayu Festival yang juga sahabat Anies, serta Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Mas William Aditya Sarana sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore, terima kasih.